Ini juga kayaknya jarang mengerjakan orang-orang ini. 4 rakaat sebelum asar ini walaupun tidak termasuk sholat sunnah muakkadah, tidak sangat dianjurkan, tapi lahu ayajma'una bi ihramin wahidin wa tasyahhudain. Ini ternyata juga boleh ya dikerjakan sholat sunnah qobliyah asar 4 rakaat ini itu boleh dikerjakan dengan 1 kali takbiratul ihram. Nah, jadi langsung 4 rakaat dengan apa? Dengan 2 kali tasyahud kali ini. Jadi ada tasyahud awal, ada tasyahud akhir. Ini kalau dalam kitab ini disampaikan seperti itu. Kenapa kita disunahkan mengerjakan sholat sunnah 4 rakaat sebelum asar? Karena ada hadis dari Rasulullah. Kata Rasulullah apa? Waqad hasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala arba'in qabla al-asr. Rasul sangat menganjurkan sekali bagi kita sebagai umatnya untuk mengerjakan sholat sunnah qobliyah asar 4 rakaat. Kata Rasul apa? Rahimallahu imra'an shalla arba'an qabla al-asr. Kata Rasul, Allah menyayangi orang yang mengerjakan sholat sunnah qobliyah asar 4 rakaat. Itu mendapat doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana habis subuh itu adalah waktu yang barokah. Maka itu antara habis subuh sampai sebelum matahari terbit atau habis asar sampai waktu maghrib itu makruh hukumnya untuk tidur. Karena rizki itu dibagi menjadi 2 macam. Ada namanya rizki yang hissi, yang nampak. Ada rizki maknawi, rizki secara maknanya. Kalau rizki hissi, rizki yang nampak itu dibagikan oleh Allah ketika habis subuh ini. Maka Rasul itu sangat tidak suka ketika ada orang yang tidur habis subuh. Maka kalau bisa, kalau kita ngantuk, tahan dulu sampai matahari terbit, sampai waktu duha. Termasuk habis asar itu jangan tidur, makruh juga hukumnya. Ya, kenapa? Karena habis asar ini disampaikan itu adalah merupakan pembagian rizki maknawi secara maknanya. Makanya disampaikan banyak keterangan orang yang tidur habis asar itu bisa menyebabkan hilang ingatan. Ada yang mengatakan menyebabkan gila, ada yang mengatakan bisa mengurangi kecerdasan. Jadi macam-macam banyak riwayatnya. Ya, jadi ada rizki hissi, ada rizki maknawi. Habis subuh itu waktu pagi juga waktu yang barokah. Kata Rasul apa? Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada umatku di pagi harinya. Pagi hari itu kapan? Ya tadi itu habis waktu subuh sampai waktu duha tadi itu. Itu kalau bisa jangan digunakan untuk tidur, tapi digunakan untuk syukur-syukur dipakai untuk zikir, kemudian menunggu sambil waktu duha datang kita di masjid, ya kemudian kita mengerjakan sholat syuruk. Nah, itu pahalanya luar biasa. Bahkan kata Rasul apa? Itu pahalanya sama seperti pahalanya orang yang haji dan umroh. Jadi yang tidak sempat haji dan umroh ada peluang mendapatkan pahala sebagaimana orang yang haji yang umroh, yaitu dengan zikir setelah sholat subuh sampai waktu syuruk, kemudian dia mengerjakan sholat sunnah syuruk. Itu pahalanya sama dengan orang yang haji dan umroh, tanpa biaya, gratis. Nah, itu. Jadi kata Rasulullah, Allah menyayangi orang yang mengerjakan sholat sunnah qobliyah asar 4 rakaat. Rahimallahu shalla arba'an qabla al-asri. Fasta'id ayyana laka du'a sallallahu. Maka kata penulis kitab ini, kalau bisa kita sama-sama mencari keberkahan doa Rasulullah apa? Yaitu doa Rasulullah untuk orang-orang yang mengerjakan sholat sunnah qobliyah asar 4 rakaat. Bukan 2 rakaat ya, tapi 4 rakaat. Ini yang amalan-amalan yang sudah jarang dilakukan. Maka ini perlu kita sampaikan lagi supaya kita kembali kepada ajaran yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini agama ini semakin hari ini semakin berkurang. Ya, berkurang apanya? Semangat orang Islamnya ini berkurang. Ya, berbeda dengan dulu. Jadi semakin mendekati kiamat itu ya semakin memang suasananya memang sudah beda. Kemaksiatan sudah merajalela. Kemudian orang-orang yang mau mempelajari agama Allah itu semakin berkurang. Itu akan selalu begitu, ya. Kemudian waman fatatu shallahuna ba'dal asr, sama orang yang tidak sempat mengerjakan sholat sunnah qobliyah asar 4 rakaat disunahkan bagi dirinya mengerjakannya setelah sholat asar. Ternyata ada dalilnya hadis Rasulullah, ya.
li'annahu warada an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu atau waqtun wa huwa fil masjid wa syaghala anhunna wa lam yatamakkan min an yusallihinna qabla al-'asr thumma ba'da an dzaba al-waqtu wa qad shalla al-'asr sallahunna fi baitihi fasalatu sayyidah Aisyah faqala laha innama huwa rak'atani wa fi riwayatin arba raka'atin qabla al-'asri syaghalani anhunna al-waqtu wa shallatuhunna ba'da al-'asr. Jadi tadi itu salat sunnah qabliyah subuh boleh dikerjakan setelah mengerjakan salat subuh, salat sunnah qabliyah zuhur boleh dikerjakan setelah mengerjakan salat zuhur, termasuk salat sunnah qabliyah asar boleh dikerjakan setelah mengerjakan salat asar. Itu ada dalilnya. Dalilnya disampaikan di sini. Satu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah kedatangan tamu di Masjid Nabawi. Kemudian Rasul menyambut tamu itu, walam yatamakan ayusolihina qabla asar. Kemudian Rasul tidak sempat mengerjakan qabliyah asar. Summa ba'da an dzabal waktu sholal asar. Kemudian setelah mengerjakan salat asar baru shallahunna fi baiti. Setelah mengerjakan salat asar baru Rasul pulang ke rumah, kemudian mengerjakan salat sunnah qabliyah asar dikerjakan setelah mengerjakan salat asar di masjid, beliau pulang qabliyahnya dikerjakan di rumah setelah mengerjakan salat asar di masjid. Fasalu Sayyidah Aisyah faqala laha. Kemudian Rasul ditanya sama Sayyidah Aisyah karena enggak seperti itu biasanya. Ya, enggak seperti itu. Kata Sayyidah Aisyah apa? Innama huwa rak'atani wa fi riwayah arba'u rak'at. Ya Rasul, Anda kan sudah sholat asar di masjid, kok sholat lagi di rumah? Ini sholat apa? Kemudian diterangkan, tadi ada tamu ketika waktu asar, kemudian saya tidak sempat mengerjakan qabliyah asar, maka sekarang saya kerjakan di rumah ini. Jadi ini dalil yang digunakan bolehnya mengerjakan sholat qabliyah subuh, duhur, asar dan seterusnya dikerjakan setelah mengerjakan sholat fardunya. Ini ada dalilnya bahwasanya Rasulullah satu ketika menemui tamu, kemudian saking asiknya berbincang, ngobrol, kemudian waktu sholat asar langsung sholat asar, kemudian beliau baru mengerjakan qabliyahnya setelah mengerjakan sholat asar di rumah. Syagholani anuna al-waqtu wa sholatuna ba'dal asar. Nah, ini dalil yang dipakai. Dan ini bukan hanya dalam kitab ini saja. Dalam kitab perbandingan mazhab, dalam kitab perbandingan mazhab itu juga disampaikan itu sama, ya. Kalau di sini itu sholat asar, tapi kalau dalam kitab yang lain itu sholat zuhur. Tapi intinya sama.